Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus, Pace, Bene. Nah, hari ini anak-anak ibu semua kita akan kembali lagi ke pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita terlebih dahulu untuk berdoa supaya segala pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan dan kita diberi kepintaran oleh Tuhan. Nah, setelah selesai berdoa, anak-anak semua kembali mempersiapkan buku-buku petik 2C-nya. Nah, kembali mempersiapkan buku-buku petik 2C-nya. Nah, anak-anak ibu semua, kita masih di tema 3 yaitu tugasku sehari-hari. Nah, dengan subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak ibu semua, dalam subtema 1 ini pada hari ini kita akan belajar tentang muatan SBDP. Nah, buka semua buku petik 2C-nya, muatan SBDP halaman 12. Nah, buka semua bukunya, buku petik 2C, muatan SBDP halaman 12. Nah, perhatikan semua bukunya dan bisa juga perhatikan PowerPoint e-book. Nah, kita lihat dalam SBDP ini kita akan belajar tentang variasi ketukan birama 3. Nah, variasi ketukan birama 3. Nah, apa itu variasi, Bu Guru? Nah, apa itu variasi? Nah, variasi adalah variasi dari sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam suatu atau beberapa birama yang secara tidak berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, itu yang dimaksud dengan variasi. Nah, variasi itu tadi variasi dari sekelompok bunyi. Nah, sedangkan ketukan, ketukan maksudnya di sini anak-anak ibu semua, ketukan adalah suatu tanda agar tempo musik yang dimainkan tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Nah, ketukan itu yang sering digunakan dalam bernyanyi supaya kita tahu nada yang mana nada cepat dan nada yang lambat untuk dinyanyikan. Nah, kalau kita bernyanyi anak-anak ibu semua, kita harus melakukan ketukan. Nah, kita harus melakukan ketukan. Nah, supaya apa? Nah, supaya kita tahu di mana lagu itu kita nyanyikan dengan suara keras. Nah, di mana kita tahu bahwa lagu itu kita nyanyikan dengan suara yang lemah ataupun lembut. Nah, begitu juga dengan yang tadi yang dikatakan bahwa ketukan itu dapat kita mainkan supaya dalam bernyanyi itu dapat kita lakukan yang mana yang dinyanyikan dengan lambat dan yang mana dinyanyikan dengan cepat. Nah, itulah kegunaan ketukan dalam suatu birama ketika kita bernyanyi. Nah, ketukan itu sangat perlu kita lakukan ketika kita bernyanyi. Nah, supaya apa tadi yang Ibu bilang? Supaya kita dapat menyanyikan lagu itu. Di mana waktunya kita nyanyikan dengan keras dan di mana waktunya kita nyanyikan dengan suara lemah ataupun lembut. Nah, begitu juga sebaliknya tadi kita bisa tahu melihat yang mana kita nyanyikan dengan lagu yang cepat dan mana kita nyanyikan dengan lagu yang lambat. Nah, itulah kegunaan ketukan dalam sebuah lagu. Nah, pasti anak-anak ibu semua ketika mempelajari SBDP waktu kelas 1, nah pasti pernah mempelajari ketukan. Nah, ketukan dalam sebuah lagu, bahwa ketika kita bernyanyi itu sangat penting ketukan itu untuk kita lakukan atau untuk kita gunakan ketika kita bernyanyi supaya kita dapat menyanyikan lagu itu dengan baik dan bagus. Nah, ketukan itu anak-anak ibu bisa kita lakukan dengan sendiri, yaitu cara memukul meja
ataupun mengetuk sesuatu yang bisa kita menjadikan sebuah ketukan dalam bernyanyi. Nah, bisa kita lakukan dengan memukul meja, ataupun bisa kita lakukan dengan kayu ataupun yang alat yang lainnya. Nah, supaya apa tadi? Supaya kita dapat menyanyikan lagu itu yang mana dinyanyikan dengan cepat dan yang mana dinyanyikan dengan lambat. Nah, itu yang dimaksud dengan ketukan dan variasi tadi. Nah, hari ini kita belajar variasi ketukan birama 3. Nah, perhatikan semua bukunya di sana. Kita lihat bahwa dalam lagu terdapat irama dan birama. Nah, dalam lagu itu anak-anak ibu semua terdapat irama dan birama. Nah, perhatikan PowerPoint ibu. Di sana ada irama adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan irama. Nah, irama adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, sedangkan birama kita lihat, birama menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Nah, birama ini menunjukkan jumlah ketukan ketika kita bernyanyi. Nah, menunjukkan jumlah ketukan ketika kita bernyanyi. Nah, itu yang dimaksud dengan irama dan birama. Nah, kita lihat di buku sama dengan PowerPoint ibu. Nah, irama adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, birama menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Nah, kita lihat selanjutnya. Ruas birama ditandai oleh garis birama. Nah, ruas birama ditandai oleh garis birama. Nah, garis birama berupa garis vertikal ataupun tegak. Nah, tegak berarti tegak dia ke atas. Nah, kalau ke samping itu yang dinamakan dengan horizontal. Nah, kalau tegak itu yang dinamakan dengan vertikal, yaitu lurus ke atas. Nah, itu yang dimaksud dengan garis vertikal. Nah, perhatikan di sana di buku kita ada ayah, ibu, dan anak yang sedang memainkan piano. Nah, sedang memainkan piano ataupun musik ketika bernyanyi. Nah, di sana ayahnya menggunakan ataupun memainkan piano, anaknya yang bernyanyi dengan ibunya. Nah, kita lihat yang selanjutnya ada lagu dengan birama 3. Nah, perhatikan bukunya. Nah, ada lagu dengan birama 3. Nah, birama 3 artinya dalam satu ruas birama terdapat 3 ketukan. Nah, dalam satu ruas birama itu terdapat 3 ketukan nada. Nah, ketukan nada yang seperti yang ibu jelaskan tadi, ketukan itu bisa kita lakukan dengan memukul meja ataupun dengan mengetuk sesuatu. Nah, mengetuk sesuatu, contohnya mengetuk meja. Nah, bisa kita lakukan sebagai ketukan ketika kita bernyanyi. Nah, ketika kita bernyanyi, kita bisa melakukan ketukan tersebut untuk menyanyikan lagu itu menjadi baik. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, contohnya ada di sana angka 5, angka 1 di titik dengan di atas, dan angka 7. Nah, angka 6 itu anak-anak ibu dikatakan la. Nah, sedangkan yang di sampingnya do. Nah, karena ada titiknya di atas berarti itu dikatakan do tinggi. Nah, itu yang dikatakan do tinggi. Kalau tidak ada titiknya anak-anak ibu semua di atas, itu dikatakan do rendah. Nah, kalau ada titiknya di atas, itu dikatakan nada do tinggi. Nah, sedangkan angka 7 itu yang dimaksud dengan si. Nah, itu yang dimaksud dengan si. Nah, kita lihat yang di sampingnya sama seperti yang di sebelah kanan tadi, yaitu do tinggi. Nah, mempunyai titik di atas. Nah, itu yang dimaksud dengan birama 3, artinya dalam satu ruas birama terdapat ketukan nada. Nah,
terdapat ketukan nada dalam tiga birama. Nah, kita lihat yang di bawah. Pada do tinggi, nada do itu berbunyi lebih panjang daripada nada lainnya. Nah, kalau nada do tinggi itu dibunyikan lebih panjang. Nah, sedangkan kalau nada do rendah dinyanyikan lebih rendah. Nah, perhatikan semua bukunya, nada tersebut dibunyikan sebanyak 2 ketuk. Nah, nada do tinggi dinyanyikan sebanyak 2 ketuk. Nah, jika bertemu angka 0, nah, kita diam sejenak sebanyak 1 ketuk. Nah, perhatikan PowerPoint di sini, kita lihat bahwa birama dikatakan tadi menunjukkan jumlah ketukan dalam suatu ruas. Nah, dalam satu ruas birama. Nah, di sini kita lihat seperti yang di buku tadi, seperti yang di buku sama seperti yang di PowerPoint Ibu. Nah, perhatikan yang paling bawah, kamu dapat menggunakan anggota tubuh. Nah, ketika kita menggunakan ataupun menyanyikan lagu, kita dapat menggunakannya dengan anggota tubuh. Nah, untuk mengiringi irama lagu. Nah, ketika kita bernyanyi, anak-anak semua, kita dapat menggunakan anggota tubuh untuk mengiringi irama lagu. Nah, misalnya bertepuk tangan dan menghentakkan kaki. Nah, bisa kita lakukan dengan bertepuk tangan dan menghentakkan kaki. Nah, kamu juga dapat menggunakan alat musik ritmis. Nah, ketika kita bernyanyi, kita juga bisa menggunakan alat musik. Nah, alat musik seperti kita lihat yang di bawah ada alat musik berikut contoh pola irama 3. Nah, di sana yang pertama kita lihat yang mereka lakukan yaitu ketukan, nah mengetuk meja. Nah, yang kedua bertepuk tangan. Nah, di sana mereka melakukan untuk mengiringi irama lagu yaitu ketukan meja dan bertepuk tangan. Nah, anak-anak ibu juga bisa nanti menggunakan itu untuk menyanyikan sebuah lagu dengan ketukan. Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa ketika kita bernyanyi, ketukan itu sangat penting kita lakukan. Nah, supaya apa tadi? Supaya kita dapat menyanyikan lagu itu di mana waktunya untuk menyanyikan secara cepat dan di mana waktunya kita menyanyikan secara lambat. Nah, itulah artinya dari ketukan tadi. Nah, inilah materi kita anak-anak ibu dalam pembelajaran SBDP hari ini. Nah, nanti ibu akan kirimkan video pembelajaran ini kembali supaya anak-anak ibu semua bisa melihat kembali video pembelajaran kita hari ini dalam muatan SBDP. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini dalam muatan SBDP. Terima kasih, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua.